Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa. Bismillahi ala rukabi hatta taqwa. Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa. Bismillahi ala jasadi hatta fi ta'atillahi yaqwa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, mohon izin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena saya pendatang baru, kecuali mungkin Sohibul Bait dan Pak Ustaz Haji Hidayat. Sekalipun dulu saya sebenarnya tinggal di sini ya, pesantren Anwarul-Falah tahun 70-an. Baru masuk lagi ke sini ini sekarang kira-kira berapa puluh tahun. Wabil khusus tentu Ustadz saya, guru saya termasuk sponsor Pak Ustadz Haji Suherman ini. Dulu Pak Hidayat ketika kita mesantren tempat kalau kita butuh makan. Jadi saya datang ke sini itu sebenarnya bukan mau ceramah tapi takdim karena yang minta sponsor waktu kita mesantren. Jadi hadir dalam rangka mulang tarima kakolot kira-kira begitu orang tua. Dan hadirin ibu bapak, sudah pasti banyak teman saya maupun bapak-bapak yang dulu waktu saya pesantren di Anwarul-Falah ini. Jadi tempatnya di sini satu, di belakang itu ya, dekat rumah Pak Samit ya, dulu pemain bola itu. Satu. Jadi kalau saya datang ke sini sebenarnya saya sedang apa istilahnya ya, kira-kira begitu. Jadi mengulang memori saya dulu. Saya termasuk orang yang punya sejarah khusus di Masjid Nurul Huda. Waktu mandi kecebur ke ke sungai ke sumur. Untung dulu badannya seperti tiang listrik, kurang gizi, kecil. Jadi berdiri di di ember, ditarik sama teman-teman, naik lagi ke atas. Karena memang
Ya seperti itu, waktu kita pesantren itu kan kalau nggak mandi di sumur itu, mandinya bareng-bareng, sumurnya itu apa tipis, kemudian ember di air kan diambil sedikit-sedikit makin habis, dan air makin habis, akhirnya kan bergerak. Begitu bergerak jatuh gabah ke sumur, saya kejar, malah saya yang ke bawah ke dalamnya. Model begitulah kira-kira itu. Akhirnya mandi saya berubah tidak lagi di sumur, ke kali sana, kali Cikarang. Saya nggak tahu kali sekarang bisa dimandiin nggak nih kira-kira. Dulu tempat kita apa berendam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya bernostalgia betul ketika tadi mendengar bacaan berjanji gitu. Sebab kalau di Bandung agak susah dari yang begini. Jadi sekalipun kata adik saya, Bang, datangnya tanggal jam 9 aja nanti katanya, karena kita mulainya jam 9. Kata saya enggak, saya mau apa, denger yang model begini. Karena ini yang istimewa, ceramahnya enggak istimewa sih. Cuma sayangnya karena nggak ngerti apa yang dibacakan tadi, ya, sehingga apa, berjalan begitu saja. Sebenarnya kalau itu diterjemahkan luar biasa keistimewaannya. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya tidak akan berceramah panjang, tapi saya mau curhat begini kira-kira. Karena kalau kita mengadakan peringatan Maulid ini kan kita ngajak sebenarnya. Sudah sejauh mana kita mengikuti contoh Rasul dalam kerangka untuk mendapat apa, kecintaan Allah. Karena tadi dari ayat yang Al-Imran itu 31, kalau ingin dicintai Allah maka ikuti aku gitu. Siapa itu yang menurut aku? Rasul, maka Allah akan cinta. Nah, pertanyaannya, sudah berapa kali kita memperingati Maulid? Sudah seberapa banyak kita ikuti jejak Rasul supaya kita mendapat kecintaan Allah. Sebab kalau Allah sudah cinta, selesai di hidup. Jangankan dicintai sama Allah, dicintai sama gunungan saja sudah enak tuh hidup. Padahal gunungan ada marahnya gitu ya. Allah sempurna kalau sudah mencintai. Nah, oleh karena itu peringatan Maulid yang kita laksanakan sebenarnya kita sedang berkaca sudah sejauh mana kita mengikuti apa, contoh baginda Rasul. Bahkan kalau saya mencoba membaca salah satu kitab yang bercerita tentang Maulid yang biasa kita baca ini, Asyraful Anam, itu ada cerita begini Bapak Ibu sekalian. Di Mesir itu diceritakan ada orang Muslim yang biasa setiap bulan Maulid mengadakan peringatan Maulid Nabi. Dan saya seperti begini, di rumah masang tenda dan lain sebagainya, kira-kira kalau kayak sekarang gitu. Kebetulan punya tetangga Yahudi. Kalau Yahudi kan kita tahu sekarang ini Israel pembongnya, yang tukang ngacak-ngacak saudara kita yang di Palestina. Istrinya bertanya kepada suami, Pak, itu apa-apaan sih tetangga kita? Hampir tiap tahun mengadakan pesta, dan pestanya luar biasa itu, habis-habisan, kira-kira begitu, mewahnya luar biasa. Kata suaminya, Bu, itu dia sedang memperingati hari kelahiran nabinya. Sudah sampai di situ, cerita nggak berlanjut. Tidurlah pasangan tersebut, dan diceritakan pada saat tidur istrinya bermimpi melihat di rumah tetangganya yang mengadakan peringatan Maulid itu ada sinar yang luar biasa dahsyatnya. Nah, si perempuan itu Yahudi penasaran dalam mimpinya, maka berusaha dia mendekat ke rumah tersebut. Begitu mendekat, ada di sampingnya orang dalam cerita itu. Dia tanya, boleh nggak kalau saya masuk? Boleh, kenapa tidak? Begitu masuk,
dia melihat ternyata memang yang hadir kayak kita begini, ini pada ada sinarnya, pancaran sinar keimanan tentunya. Tapi ada sinar yang dahsyat, satu orang mengalahkan sinar-sinar yang lainnya. Ya, kalau di sini mungkin Pak Haji Suherman, Sahibul Bait yang paling banyak sinarnya. Si perempuan Yahudi penasaran, nanya sama siapa yang ada di situ. Itu siapa? Kata yang ditanya, itu Muhammad, nabinya umat Islam. Lanjut si perempuan tersebut bertanya, boleh nggak kalau saya nanya Muhammad? Kenapa tidak? Muhammad itu akhlaknya luar biasa mulianya. Jadi kalau mau tanya, silahkan. Akhirnya singkat cerita ditanya, ya Muhammad, singkatnya begitu kira-kira. Hai Muhammad. Nabi Muhammad langsung menjawab, apa kata Nabi Muhammad? Labbaika wa sa'daik. Baik dan kebahagiaan untuk engkau. Ini juga pelajaran buat kita. Sekalipun dia beda agama, kalau nanya jangan api lain, jangan cuek gitu. Bahkan kita kadang-kadang jangan beda agama, beda paham aja cuek. Awas hati-hati, orang yang nggak pernah mau apa tahlilan mau lewat balik kanan gerak, nggak boleh begitu. Beda agama saja kalau ditanya kita harus apa? Welcome gitu ya. Apalagi sesama apa? Muslim. Cuma beda-beda sedikit, biasa. Ya, kata Ustadz mainnya kurang jauh. Ya karena memang kalau di kita juga peluang bedanya Pak Haji Suherman itu terbuka sebenarnya. Untuk beda di antara kita. Soal tayamum saja, kalau kita lihat itu dalam Al-Quran, beda dengan wudhu. Kalau wudhu wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai sikut, ada kalimat ilal marafiqnya. Tapi kalau tayamum sampai botak dicari di Al-Quran nggak ada itu kelanjutan ilal marafiq. Paling banter wa aydikum minhu. Jadi akibatnya para fuqaha memahami beda tayamum dengan wudhu. Kata yang satu, tayamum cukup sampai telapak tangan. Kenapa? Sebab tangan saja enggak ilal marafiq. Kata yang satu enggak, tayamum ganti wudhu sampai sikut. Maka tayamum sampai apa? Sikut. Kata yang satu lagi, belum tangan namanya kalau sampai telapak tangan baru sepertiga. Dan belum tangan kalau sampai ketiak, sampai sikut baru 2/3. Yang namanya tangan sampai ketiak, maka tayamum sampai ketiak. Ada dasarnya. Ini bisa dilihat dalam Bidayatul Mujtahid. Nanti nih kiai kita ini Jamal Haris. Jadi nama anak beliau itu semuanya Jamal. Cuma beda di belakangnya. Semuanya ganteng-ganteng kira-kira. Sampai telapak tangan ada dasarnya, ada. Hadis yang menyatakan innama yaktika antadriba biyadika tsumma tankuhu fiha wa tamsaha biwajhika wa kaffaika, dua telapak tangan. Kata yang sampai sikut ada, at-tayammumu darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, sampai apa? Sampai sikut. Kalau yang sampai ketiak, seorang sahabat memberikan testimoni, tayammamna ma'a rasul famasahna biwujuhina wa aidina ilal manakib, sampai ketiak. Mana yang benar Pak Ustaz Haji Hidayat? Wallahu a'lam bishawab. Kan suka begitu kita kalau ngaji ya, Allah lah tahu yang paling apa benar, tapi praktek selesai begitu tetap aja salah itu menggadang. Nah, mestinya kita sepakat beda pendapat. Lana akmaluna walakum akmalukum. Beda pendapatan kita sepakat, kok beda pendapat kita sepakat. Lucu. Oleh karena itu maka saya biasanya bilang sama teman-teman,
supaya umat Islam ini apa? Kompak, kedepankan kedepankan akhlak, kebelakangan apa? Paham. Cuma kita umumnya paham di depan, akhlak di belakang. Kalau sepaham silih tubruk, kalau beda paham buang muka. Ini nggak sesuai. Jadi Nabi mah beda agama saja apa direspon gitu. Masa kita cuma beda paham saja buang muka. Ini yang menurut saya perlu kita rubah mindset kita. Jangan paham di depan, akhlak apa yang di depan, paham di belakang. Kalau begini Indonesia pasti yang mimpinya kita. Enggak selalu abu-abu yang mimpin kita maf'ul bih kan gitu ya. Tapi pada saat proses pemilihan kita paling depan. Tapi pada kayak kalau kata Gus Dur itu kerjaan kita tukang dorong mobil mogok kan gitu ya. Begitu jalan ditinggalin kita. Lah kenapa? Karena kitanya gampang diporak-porandaan soal yang begini. Maka menurut saya kalau umat Islam kepengen kuat, hebat di Indonesia, kedepankan akhlak, belakangkan apa? Paham. Bukan paham yang depan. Lu kenapa? Sebab soal paham peluang bedanya jangankan Al-Quran, rumah saya saja. Sekali waktu saya undang bapak saya dari Bekasi ke Bandung. Dan saya undang juga bapak mertua saya ke Bandung dari Singapura. Maksud saya Singaparna. Seperti keberatan nih Pak Haji. Lah, datang pasti bapak saya lebih dulu ke ruang tamu. Begitu duduk di kursi tamu, apa kalimat bapak saya? Enak ya di Bandung mah sejuk. 15 menit kemudian datang ibu bapak mertua saya. Apa komentar ibu bapak mertua saya? Nah, hajang Bandung teh herdang-herdang teh. Coba bayangkan, yang satu apa? Sejuk. Yang satu apa? Panas. Untung beliau ditakdirkan punya anak minantu yang soleh dan cerdas. Nggak ikhlas nih Ustadz saya nyebutin lagi. Maksud saya kalau saya nggak soleh, saya jeguk itu dua aki-aki ini. Mana yang benar kan gitu? Yang satu sejuk, yang satu apa? Panas. Tapi soleh dan cerdas cukup senyum. Iya ya. Jangankan Al-Quran dan hadis dipahami, ruang tamu saja ketika dipahami oleh orang yang punya latar belakang berbeda, kesimpulannya beda. Bisa dipahami Bu? Jadi maksud saya udah nggak musim sekarang ribut urusan beda apa? Selama itu soal apa? Ruqyahnya. Kalau sholatnya menghadap ke atas itu nangkarat, nah itu baru serius itu kan gitu. Kalau cuma soal Allahu Akbar, ada yang begini kan? Allahu Akbar ada yang apa? Begini, ada yang Allahu Akbar apa? Di bawah. Itu kalau kita cari, semuanya ada dasarnya itu. Maka saya guyoni kalau ditanya, Bapak kalau sholat bagaimana? Tergantung saya di mana adanya. Kalau lagi di Singaparna begini, dan tiris kan gitu. Nah kalau di Bandung tengah-tengah, sedang kan gitu. Nah kalau nanti di Bekasi di bawah, hardang kan. Guyon aja maksud saya. Maksud saya jangan garak soal itu jadi apa? Ribut, akibatnya gampang dimainin sama pihak-pihak tertentu kan begitu. Nah lagi-lagi jadi mulai sekarang Pak. Ada dasarnya, contohnya ada Pak. Kalau mau saya contohkan dari zaman Nabi sampai sahabat sampai ulama kita ada tuh. Tapi supaya singkat, di ulama kita saja. Diceritakan ketika Buya Hamka sama tokoh NU itu Kiai Idam Khalid pergi haji. Kan zaman dulu mah pergi hajinya nggak pakai KPIU, pakai kiai standarnya kan begitu. Jadi bawa jamaah dari NU dipimpin oleh Kiai Idam Khalid, dari Muhammadiyah dipimpin sama Abah Buya. Pergi hajinya dulu mah bukan pakai pesawat terbang,
pakai kapal laut. Begitu waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya selesai. Paling beda soal wiridnya, jahar dengan apa? Enggak. Tapi begitu apa sholat subuh, ada soal serius. Apa soal seriusnya? Kiai Idam Khalid, penggemar berat kunut. Buya Hamka, anti apa? Kunut. Begitu komat, kata Buya silakan Kiai, kata Kiai silakan apa? Buya. Ini namanya apa? Akhlak di depan, paham di belakang. Kalau kita kira-kira bagaimana? Lompat, tongkus etak, lengit kunut kurang kan gitu. Katanya itu bahaya, harus sama kita. Nanti kita apa? Baca doa kunut bahaya kan gitu. Wah, dasar. Tapi kalau pakai akhlak, Buya mempersilahkan, Kiai mempersilahkan. Singkat cerita, dalam hikayat yang saya terima, Buya Hamka yang jadi apa? Imam sholat subuh. Yang dari Muhammadiyah aman, kita terhindar dari doa kunut kan gitu. Yang dari NU cilaka, lengit kunut kurang, kira-kira itu hilang nih kunut apa? Kunut kita. Apa yang terjadi? Begitu sholat dimulai, rakaat kedua bangun dari ruku, Buya Hamka angkat tangan baca doa kunut. Dan ini saya saksikan ketika Amin Rais juga datang ke PWNU Jawa Barat. Sholat subuh Amin Rais disuruh baca doa apa? Sholat suruh mimpin apa? Sholat apa? Subuh. Akhirnya apa yang terjadi? Orang mengira cilaka ini. Tapi begitu bangun dari ruku rakaat kedua, Amin Rais baca doa apa? Kunut. Dan kita juga menyaksikan antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi itu kan bedanya, tapi sama kayak begini kira-kira ini. Maka kasusnya yang berbeda. Nah, begitu selesai, tentu pengikut dari Muhammadiyah protes ke Buya. Buya, kan kata Buya di taklim kita itu nggak ada cerita doa kunut, yang ada doa apa? Kunut nazilah. Tapi kenapa Buya baca doa kunut tadi sholat subuh? Apa kata Buya? Saya menghargai pahamnya Kiai Idam Khalid. Coba ulama itu, ulama-ulama besar rela pahamnya ditunda, ngambil paham apa? Saudaranya dalam kerangka mengedepankan apa? Begitu hari berikutnya sholat subuh ada lagi, kata Buya, Kiai saya sudah, sekarang bagian apa? Kiai. Majulah Kiai Idam Khalid. Yang dari NU aman, tapi yang dari Muhammadiyah cilaka. Buya saja sudah baca doa kunut komo iya jebutna. Pasti kunut naga ya tambahan anak. Apa yang terjadi? Betul. Begitu sholat bangun dari rakaat kedua rukuknya, Buya Kiai Idam Khalid itu tidak baca doa kunut, langsung apa? Sujud. Akhirnya dua pengikut bingung. Di mana-mana juga suka bingung pengikutnya. Kayak sekarang di pilkada, 3 calonnya mah duduk bareng aja senyum-senyuman gitu. Yang sini jotos kan pendukungnya. Komo kalau sudah dapat persekot itu repot urusannya. Ini saya senang ini, peringatan Maulid tidak ada calon. Nanti mau saya teruskan cerita yang tadi. Nah, begitu selesai, protes tentu kan, pengikut dari siapa? NU. Yang dari Muhammadiyah tentu senang, karena impas kan gitu. Tapi yang dari NU protes, Kiai, kenapa Kiai yang ngajari kita harus pakai doa kunut sholat subuh, tapi kali ini malah Kiai nggak baca? Buya saja sudah insaf Kiai gitu. Ya, kalau kata yang awam kan gara-gara baca doa pun udah insaf gitu. Lah Kiai malah apa? Enggak. Apa tak Kiai? Saya menghargai pahamnya Buya. Jadi kalau mengedepankan akhlak kayak begitu kejadiannya, kan nyaman itu kehidupannya. Sholat kunut kan tetap sah, mau pakai mau enggak juga kan, ini kira-kira itu.
jangan gara-gara itu kemudian kita berlanjut sampai ke pilihan kade saya matara kunut kan itu repot urusan. Kita kembali, sudah cukup itu saja. Kita kembali kepada cerita tadi yang mimpi. Setelah bertanya, dia bertanya lagi siapa si perempuan itu, kepada siapa? Baginda Rasul. Rasul, kita bahasa kita yang supaya gampang aja. Rasul, kok mau jawab sih pertanyaan saya yang notabene-nya nggak seiman sama Baginda Rasul? Tapi kemudian Rasul mengatakan, aku menjawab karena aku sudah mendapat isyarat engkau mendapat hidayah masuk ke agamaku, yakni Islam. Singkat cerita, masuk Islam dalam cerita si perempuan itu akhirnya. Nah karena masuk Islam, si perempuan tuh kepengen ngadakan peringatan maulid kayak begini kira-kira gitu. Tapi dia sadar suami saya kan Yahudi, gitu kan? Akhirnya kata si perempuan tuh mempertimbangkan gimana ya caranya. Tapi ujung-ujungnya karena imannya sudah kuat, dia katakan pokoknya apapun yang terjadi saya mau ngomong sama suami saya kira-kira gitu, bahwa saya kepengen mengadakan peringatan maulid seperti tetangga kita yang muslim itu karena saya sudah masuk apa? Islam. Apapun resikonya saya terima. Singkat cerita, bangunlah dari tidurnya, bergerak si perempuan itu ke depan rumahnya, maksudnya menemui apa? Suaminya. Begitu ditemui suaminya, ternyata suaminya lagi kutak-katik dengan beberapa orang sedang pasang apa? Tenda. Kata si perempuan nih istrinya, mau apa ini Pak? Ini mau melaksanakan apa yang menjadi cita-citamu. Karena setelah kamu selesai mimpi, mimpi itu berlanjut kepada aku. Dan kalau kamu menyatakan sudah muslimah, saya juga sudah muslim. Karena itu kita akan rayakan maulid Nabi ini. Nah, yang mau saya ambil pesan ini begini Pak. Zaman dulu itu kalau mengadakan maulid itu setrumnya dahsyat, sampai Yahudi saja mau masuk apa? Islam. Kenapa? Karena peringatan maulid seperti itu mampu menghadirkan Baginda Rasul di riungan ini. Makanya kalau saya itu tadi itu berjanji itu kalau perlu habis dengan itu, tahu saya mah cukup kultum sajalah 7 menit. Tapi karena ini tadi nggak terlalu habis semua, masih banyak yang dipilih-pilih gitu ya, maka sekarang apa? Ini nggak kultum. Nah, maksud saya begini Pak, kenapa peringatan maulid dulu itu dahsyatnya luar biasa sampai Yahudi itu masuk apa? Islam. Nah, tentu ini harus kita teliti. Sementara sekarang kita sudah berapa kali kita melaksanakan peringatan maulid, ada pengaruhnya nggak ke tetangga kita? Ada pengaruhnya nggak ke Yahudi yang sedang ganggu Palestina? Sudah istighosah saja masih apa? Ini kalau saya suka sama teman-teman ini harus introspeksi. Ada apa yang menyebabkan istighosah kita tidak dahsyat? Padahal dipimpin oleh mursyid. Sebelum kita melaksanakan istighosah, ritual-ritual puasa sebelumnya, sholat taubat segala macam sudah kita kerjakan. Tetapi kenapa? Ini seperti masih belum apa? Didengar. Padahal secara batiniah sudah kita tempuh. Saya suka bilang sama teman-teman, kita memang secara batinnya sudah beres. Cuma kayaknya lahiriahnya kita yang belum. Apa yang lahiriahnya yang belum? Ini sorban yang kita pakai dijamin bersih, suci. Ya? Siapa yang bikinnya coba? No? Siapa yang bikinnya Pak? Iji kita. Jangan-jangan yang menyebabkan tertolak karena pakaian kita ini ada unsur kotornya, najisnya, dan kenapa? Sebab yang bikin bukan kita. Makanya saya gugat betul itu kitab-kitab fikih yang suka dipelajari anak-anak kita. Kalau bicara fardu kifayah, contohnya apa Pak? Kalau cerita fardu kifayah, contohnya apa?
ngurus jenazah, berarti ngurus kematian. Pertanyaan saya, emang nggak ada fardu kifayah contohnya ngurus kehidupan? Ini udah kalau dalam salah satu disertasi, penyebabnya kita sudah kena strateginya Stockholm-nya. Coba Bapak lihat tinggi-tinggi anak-anak kita. Kalau tanya contoh apa? Fardu kifayah pasti apa? Kematian. Ngurus apa? Orang mati. Lah kenapa nggak bikin contoh fardu kifayah ngurus orang apa? Hidup. Maka menurut saya Bekasi ini harus punya umat Islam pabrik tekstil yang dia buat terhindar dari apa? Unsur-unsur yang kotor, najis dan lain sebagainya. Kalau orang lain nggak berpikir itu, Pak. Yang penting biaya produksinya murah, dipakainya nyaman, laku di pasaran, keuntungan apa? Didapatkan, selesai. Ini kok diam, serius atau ngantuk, Pak? Saya ngajak mikir jadinya kan. Karena menurut saya kalau nggak ada bahaya ini. Saya jujur Pak, kalau nyari apa itu baju atau misalnya sejadah, kalau made in-nya asing itu pasti saya hindari. Tapi kalau di Arab Cina mulu itu Pak. Ya, oleh karena itu kita dorong Pak, ya kita dorong. Saya sudah bilang kepada beberapa tarekat itu, tokoh-tokoh tarekat, karena kalau Pak Haji Suherman saya suruh bikin pabrik tekstil, takut pemasarannya nggak jalan, karena bisa jadi kualitasnya tidak seenak Pak. Tapi kalau mursyid, dia punya apa? Jamaah, dia buat, kemudian dia keluarkan fatwa. Kalau kita mau zikir, tidak boleh pakai baju takwa kecuali produk majlis ini. Kira-kira begitu. Kan beres tuh Pak pemasarannya. Artinya ada yang belinya gitu. Tapi kalau kita kayaknya masih agak sulit. Sebab dugaan saya pasti kualitasnya tidak senyaman apa? Produk yang campurannya macam-macam. Sekarang gimana? Sekarang darurat dulu nih. Sebab saya nggak yakin kalau kita beres tocer itu sebenarnya ya, apalagi dipimpin sama Pak mursyid meminta air hujan aja nggak turun-turun gitu, malah yang datang angin apa? Uyuh gitu. Ini kan persoalan gitu ya. Menurut saya ini menjadi pikiran kita. Ya Pak. Jadi saya membayangkan kalau peringatan Maulid itu di mana-mana muncul dan kemudian tata caranya sesuai seperti yang di Mesir tadi, baginda Rasul hadir, wah dahsyat. Ini saya kira juga saya bicara sama teman-teman di Majelis Ulama. Majelis Ulama ini harus punya SOP bagaimana cara peringatan Maulid. Supaya apa? Maulid kita itu mampu menghadirkan baginda apa? Rasul seperti yang diceritakan dalam kitab. Nah, yang kedua mungkin kadang-kadang bab janjinya nggak dibaca, disingkat-singkat, yang ngantrinya penceramah semuanya gitu. Begitu ceramah kerjaannya caci maki kan begitu. Padahal kalau kita lihat baginda Rasul itu luar biasa, akhlaknya itu dahsyat. Gak suka mencari aib orang, bahkan kalau ada aib pun dia tutupi. Saya pernah baca itu satu ketika baginda Rasul ngumpul dengan sahabat, di antaranya ada Abu Hurairah. Menjelang sholat tiba-tiba datang apa? Kiriman makan dari apa? Sahabat lain yang untuk dimakan bersama sambil menjelang apa? Sholat. Apa yang terjadi? Menjelang makan ada aroma yang tercium di kumpulan itu. Biasalah kalau Rasul tentu pura-pura enggak apa, nggak cium kan gitu. Tapi kan biasanya yang lain yang ribut. Ini siapa yang kentut kira-kira kan begitu? Di depan Rasul berani-beraninya. Kata temannya lain, ya kalau nggak ada yang ngaku gampang nanti menjelang sholat pasti dia wudhu kan gitu. Ketahuan kalau yang wudhu berarti apa?
Rasul diam saja. Sudah saatnya waktu sholat selesai makan tuh, apa yang dinyatakan oleh Rasul? Siapa yang makan daging onta maka harus berwudu. Dan Rasul juga apa? Wudu. Akhirnya ketahuan tuh yang apa? Bahkan pun dalam rangka jangan sampai orang malu, kan begitu. Nah kalau kita kira-kira gimana? Nggak ketemu di dia, cari di mertuanya gitu. Nggak ketemu juga mertua, cari tetangga segala. Pokoknya dalam kerangka kepengen puas. Padahal baginda Rasul mah aib itu dia apa? Jaga. Dan ada hadisnya, kalau kita menutupi aurat aib saudara kita, maka Allah akan menutupi apa? Nah sekarang kita kenapa pada kebuka segala macam gitu ya? Karena satu sama lain saling apa? Ngebongkar. Nah kalau begini adanya, pasti kehidupan tidak nyaman, Bapak sekalian. Jadi kembali Bapak Ibu sekalian, kita memperingati Maulid intinya mau ngajak sudah sejauh mana akhlak Rasul dari A sampai ke Z yang kita ikuti. Saya cermati umumnya yang kita angkat persoalan ibadah, soal muamalah, soal keseharian seringkali terlupakan. Saya sering nanya sama teman-teman, terutama mahasiswa, saya bilang, menurut cara Islam, ngambil pisang yang disajikan kepada kita dalam bentuk sikatan, kalau ini kan udah pecah-pecah nih, ini mah satu sikatan begini biasa Pak, sisir. Ya, satu sisir tuh, ada yang di atas, ada yang di apa? Belakang. Kira-kira kalau kita mau ngambil yang mana tuh Pak? Pinggir. Yang depan, yang belakang? Hah? Depan kita umumnya. Padahal kalau kita cermati baginda Rasul mah yang belakang dulu Pak, enggak yang depan. Saya tanya kenapa itu, kita baca dalam keterangan, oh kalau diambil depannya, belakangnya itu dibiarkan, nanti kelihatannya itu pisang satu sikap itu, satu sisir itu terkesan sudah bekas, jadi nggak enak dipandangnya, kan gitu. Yang kedua, kalau yang belakang-belakangan diambilnya, besar kemungkinan yang belakang keburu busuk karena ketindihan Pak. Coba cek aja. Kan seringkali yang belakang itu begitu makan sudah kena itu Pak ya. Sudah apa? Coba kan dahsyat itu ajaran agama kita. Nah pertanyaannya, berapa banyak di antara kita ini? Makanya saya punya gagasan itu mau bikin TK mengikuti sunnah Rasul. Jadi anak-anak diajarin yang begitu aja. Jangan diajarin bahasa Inggris, TK mah belum waktunya. Sunnah juga enggak, kira-kira itu sekalipun penting gitu. Tapi maksud saya, yuk kita ajari cara memulai jalan, kan gitu. Kaki mana dulu? Kanan dulu Pak. Saya dulu ketika jadi rektor, kalau ada upacara, itu anak pramuka mau lapor sama saya, itu kan kaki kiri dulu. Dan saya bilang, saya tersinggung gitu. Dan setahu saya di Islam, kaki kiri dulu tuh kalau mau ke WC. Masa mahasiswa mau lapor ke rektornya kaki-kaki apa? Kiri dulu. Ini kan persoalan serius. Loh kenapa? Karena dunia ini masih dikuasai sama mereka, belum sama kita. Karena kitanya kadang-kadang antipati lebih dahulu ketimbang masuk ke dalamnya, kemudian kita bisa atur dari dalam. Kita hanya marah. Maka saya bilang, kalau ada yang ikut level apapun saya utus. Kenapa? Supaya kalian menjadi pengurus intri di level apa? Internasional. Supaya kalian juga bisa memberikan masukan. Kira-kira begitu. Ya kalau kita nggak ngambil, nggak punya kekuasaan, kita kan kerja di bawah apa? Di luar pagar, teriak capek Pak. Kalau dalam teori ini kan ada alloplastis, ada autoplastis dalam psikologi sosial. Kalau auto dari luar, itu seringkali nggak berhasil kalau dari luar. Yang berhasil itu masuk ke dalam, ikut terlibat. Saya dulu ketika ikut KKN, itu kebetulan desanya, lurahnya itu menurut para kiai di situ nggak pernah mau ke apa? Ke masjid.
Peringatan-peringatan keagamaan beliau apa? Nggak suka, karena memang backgroundnya apa? Ya juara lah kira-kira begitu. Akhirnya bagaimana strateginya? Kita rapat, kita ikuti apa maunya apa? Lurah. Nah, ternyata senang dia itu ya semacam apa itu kalau apa hiburan itu cleaningan apa tanjidor apa bajidor gitu ya. Yang kalau ada senian itu jaipongan kan itu joget segala macam. Kemudian kan dia punya tradisi itu kan diambil itu apa kudung siapa sinden dan kemudian kudung itu dilemparin ke kita suruh ngegantiin jaipongan kan gitu ininya apa aturan mainnya itu. Nah ketika itu kudung diterima sama saya biarkan tapi nggak saya pindahkan ke yang lain. Karena apa? Saya nggak mau orang lain juga apa gara-gara saya jadi macam-macam gitu. Maka cukup saya sampai selesai. Tapi kita ikuti terus. Oh untungnya banyak Pak Hidayat. Apa salah satunya? Dapat rokok Sriwidari setiap malam itu sebungkus. Ya saya terima. Sudah berkali-kali saya ikuti. Akhirnya bagian saya bilang, Pak Kuwu, saya ngikuti Bapak sudah sekian kali. Sekarang ini ada peringatan Maulid di masjid. Pak Kuwu harus apa? Ikut sama saya. Alhamdulillah mau masuk. Baru masuk saja dia ke masjid, itu masyarakatnya sudah senang. Padahal belum tentu sholat. Maksud saya, kalau pendekatannya kita masuk ke dalam itu jauh lebih apa? Mudah kita mempengaruhi ketimbang dan kejauhan saja kita balik dogan gitu ya pasti makin jauh. Jadi kalau menurut saya, kalau saya strateginya kita masuk kalau bisa. Tapi dengan catatan bukan kita yang ke bawah. Tapi kita harus apa? Kuat, konsisten bisa apa? Menjaga ini kita dan ngajak mereka untuk apa? Masuk ke wilayah kita. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, jadi jangan sampai pada saat peringatan Maulid yang sakral ini kemasukan tadi itu. Contoh lain misalnya kita ambil yang keseharian saja. Suami istri sudah ikuti belum contoh Rasul? Ini biasanya kalau begini yang diikuti istri banyak kan gitu. Yang itunya aja. Tapi bagaimana pergaulan suami istri sesuai dengan contoh Rasul itu kadang-kadang kita abai itunya. Coba lihat, baginda Rasul itu sangat menghormati istrinya. Begitu hormatnya, mau bangun sholat malam saja itu membisiki istrinya minta izin secara apa istilahnya, ininya mungkin itu minta izin, tapi sebenarnya sekaligus memberitahukan kepada istri harus sholat apa? Malam. Tapi bahasanya memang minta izin tidak melaksanakan sholat malam. Kenapa? Karena menghargai apa? Istrinya. Saya tanya sama bapak-bapak di sini, kalau mau gaplean minta izin gitu kan? Malah yang saya tahu beberapa hasil pengamatan saya ketika istri nanya mau kemana Pak, diam loh, perempuan mau tahu aja urusan laki-laki kan gitu ya. Nggak sesuai dengan apa? Baginda Rasul mah menghargai kepada apa? Istri hatta mau sholat malam saja ngasih tahu kira-kira begitu. Dan kita istri nanya malah menjawabnya apa? Menyakiti. Bahkan ada sabda Rasul yang mengatakan ma akroman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa lahim. Tidak akan memuliakan seorang istri kecuali suami yang mulia, dan tidak akan menghinakan seorang istri kecuali suami yang hina. Jadi ukuran seorang suami, lihat bagaimana cara dia memperlakukan istrinya. Kalau istrinya dimanjakan, gambaran dia suami yang mulia. Kalau istrinya diporak-porandakan, dihinakan, segala macam, termasuk dikucak-kucak kepalanya, kan gitu ya. Apalagi di hadapan orang, gambaran apa?
jangan bawa-bawa nama. Kita cukup bicara kalau memuliakan gambaran suami apa? Mulia. Kalau menghinakan gambaran suami ya hina. Ukur Bapak, kira-kira masuk kategori yang pertama, yang kedua? Tergantung tanggal, baik. Bagaimanapun keadaannya, istri harus kita apa? Muliakan. Ini kita nih kan kalau saya bicara sama bapak-bapak di majlis itu, kalau bicara ini pasti soal poligaminya yang dia. Ya memang di Islam boleh, tapi bolehnya ada apa? Langkahnya. Saya aja kan sempat diprotes sama teman-teman di Malaysia itu. Saya kalau di Malaysia, Pak Haji Herman, itu yang namanya guru besar punya hak untuk hanya dikasih ruang sama pemerintah untuk punya istri lebih dari satu. Kenapa? Karena dalam kerangka gennya itu mengembangbiakan ini. Yang ngalah berkahnya lah kalau kaki ya Mas. Sehingga beliau mengatakan begini, nanti itu para guru besar di Indonesia kalau mau masuk ke surga diinterupsi sama perempuan nakal. Dan kenapa diinterupsi? Kata perempuan nakal, saya nakal gara-gara guru besar nggak pernah berpikir untuk nambah istri. Padahal saya nggak akan ambil tuh gaji dan tunjangannya biar buat istri pertamanya. Saya mah cukup hasil ngamennya, kan gitu. Ya itu cerdas, ngamen lebih banyak ketimbang tunjangan sebenarnya. Pikir saya iya juga, daripada dia apa ya, mungkin kita bisa ngasih sekian lah untuk ini, mungkin dibanding honorer ya, guru madrasah kayaknya bisa lebih besar. Pikir saya iya juga, membuat saya gelisah sebenarnya. Sampai akhirnya saya nyusun strategi bagaimana caranya, kan saya pegawai negeri itu kan ada PP 10. Jadi kalau mau berpoligami harus izin apa? Mana ada perempuan yang mengizinkan, kan begitu ya? Maka pakai strategi lebih baik minta maaf ketimbang minta izin kan ya. Tapi repot juga itu urusannya. Akhirnya saya coba ajak istri saya keluar ke tempat yang dia senang. Sudah dia belanja segala macam, makan juga segala macam, baru saya bilang, "Ma, Papa bahagia punya istri Mama." Kata istri saya, "Alhamdulillah, Mama telepat milih Caroge." Dan Mama ge bahagia. Kan, Ma, karena Papa sangat menyayangi Mama, Papa kepengen Mama itu masuk surga juga dihisab. Karena itu ya Ma, kapan-kapan izinkan Papa nikah lagi. Kata istri saya, "Alhamdulillah, iwartosan gening ayahnya Pak, asup ka surga nu hampang." Kata saya, "Iya Ma." Di mana itu pada dasarnya? Ada hadis yang Bapak baca, itu perempuan ngabring masuk ke surga. Ketika kita teliti siapa perempuan itu, ternyata perempuan yang ikhlas suaminya nikah lagi. Nah ibu kalau kepengen masuk ke surga, suruh tuh ibu apa bapak apa nikah lagi. Digoi hisab itu. Dulu sih saya kurang yakin itu. Tapi ketika saya diundang sama Syekh Abdullah itu, Dr. Abdullah ke Mekah, kemudian dibawa saya itu masuk ke Masjidil Haram, masuk ke Masjid Nabawi, termasuk masuk ke ke Raudhah. Ternyata ada jalan ya semacam digori hisab itu, tanpa pakai aplikasi kita masuk, wah malah dikawal gitu ya, kalau sudah ketemu sama ini. Nah ini ibu masuk surga tanpa ada proses kan enak. Kudu sholat malam banyak-banyak gitu, nggak kudu puasa Daud, masuk surga. Nah, istri saya nggak marah.
Alhamdulillah aja jalan ke surga nu hampang. Tapi gak ada kelanjutannya. Cuma Pak, Mama kayaknya nggak bahagia masuk ke surga kalau Papa nggak kebawa. Kalau begitu bagaimana, Ma? Papa silahkan nikah lagi 2, 3, bahkan sampai 4, asal dengan catatan nikahnya sesuai dengan asbabun nuzul fankihu ma toba lakum. Apa asbabun nuzulnya? Nikahnya bukan karena hawa nafsu. Nikahi itu perempuan yang banyak anaknya supaya keurus anak yatimnya. Nikahi perempuan yang tidak terhormat agar dia terhormat. Nah, kira-kira mau Pak Hidayat nikah sama perempuan yang banyak anak yatimnya? Ini nih persoalannya. Anak 3 aja udah repot gitu ya, tambah anak yatim. Nah, kita mau kan perempuan bukan perempuan model begitu, yang masih apa? Hijau. Kalau model begitu kan asobah ma'al goer, kan begitu. Apa bedanya dengan istri kita? Masih mending asobah binafsi, kan gitu ya. Lainnya asobah ma'al goer. Saya bilang kalau begitu sudah nggak jadi aja Pak, Papa taslim kan gitu. Berat Pak, apa nggak beda kan gitu. Maunya kan yang grace kira-kira begitu ya. Kalau yang begitu sama-sama asobah. Kata saya, sudah mah Papa taslim, kita cari jalan lain untuk masuk ke surga di ghairi hisab. Cuma tugas Mama, istri Papa kan cuma satu. Sekarang tugas Mama bagaimana istri satu tapi punya banyak rasa, minimal 4 rasa. Kan mending satu istri 4 rasa Pak daripada 4 istri 1 rasa. Cerdas istri saya, setiap dibawa keluar ke Pangandaran, selesai acara apa kata istri saya? Papa mau rasa asin Pangandaran. 1. Bawa ke Medan, beras tagi. Papa mau rasa beras tagi. Bawa ke Padang, ada kan kelok 9 itu. Papa mau rasa kelok apa? 9. Saya bawa ke Turki, dia bilang, Papa mau rasa kebab Turki. Dihitung-hitung kata dia, Mama bukan 4 rasa, sudah ratusan rasa. Nggak ada alasan Papa dari rasa lain. Semakin sulit urusannya. Tapi paling tidak, kalau perempuan nakal nanti interupsi ketika saya masuk ke surga, saya bisa komentar, saya sudah ikhtiar, tapi nggak hasil, kan begitu? Selesai urusan. Kan bukan soal hasilnya, ikhtiarnya kan begitu ya. Nah, ini memang sederhana, tapi kalau kita cermati serius itu. Nah, ini juga menggambarkan Pak Bu, kalau suami istri dialognya pakai ilmu, berakhir melahirkan teori baru. Coba kalau nggak pakai ilmu, saya bilang kapan-kapan izinkan ya Papa nikah lagi, langsung curang apa? Lak cangkeng, temikir jika kerdatang bawa naon wae sakitungan sol kurma kolor hijau. Oh, berantem lah itu urusannya kan gitu. Tapi karena pakai ilmu, akhirnya apa? Muncul argumen-argumen yang akhirnya juga melahirkan teori baru. Jadi penting memang pakai ilmu itu. Maka kata Ibnu Rustam dalam kitab Zuban, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Melakukan aktivitas apa saja kalau nggak pakai ilmu mardud, tertolak, la tuqbal, tidak terima, alias nggak sukses. Cuma sayang sama Pak Ustadz Hidayat, ini penjelasannya hanya begini. Sholat namun pakai ilmu mau diterima ku Gusti itu. Puasa kalau nggak pakai ilmu nggak diterima sama Allah. Komo pergi haji kalau nggak masuk ke KPIHU nggak mabrur tuh hajinya. Salah? Nggak salah, memang benar. KPIHU tempat belajar manasik haji. Padahal ini termasuk yang lainnya. Kalau nggak pakai ilmu nggak sukses tuh. Dagang nggak pakai ilmu bisa bangkrut. Ngajar nggak pakai ilmu bisa pada tibra. Ya termasuk ngaji kita kalau nggak pakai teori ini bisa apa? Tibra. Saya suka ngasih contoh sama teman-teman tuh anak-anak mahasiswa. Nih mahasiswa kalau tertarik sama mahasiswi, jangan langsung nembak pakai teori.
Apa Pak teorinya? Pakai itu surat Al-Fatihah. Nah kalau saya bilang Al-Fatihah berapa kali Pak bacanya? Maksud saya Al-Fatihah itu, di surat Al-Fatihah itu ada ayat, potongan surat yang itu bisa jadi teori buat kita sebenarnya. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau aku menyembah dan kepada engkau juga aku minta. Jadi kalau minta nyembah dulu, kira-kira itu Tuhan yang gak butuh, apalagi manusia yang butuh macam-macamnya. Jadi kalau kepengen minta sesuatu, yuk lakukan dulu na'budu, cuma bentuknya bukan nyembah seperti sholat dan seterusnya. Jadi kalau mahasiswa mau ke mahasiswi, observasi dulu si mahasiswi sedang menghadapi masalah apa. Begitu diketahui dia sedang dapat tugas dari dosennya, maka ajak ngobrol tugas tersebut. Pasti respon si perempuan itu, si mahasiswi kan begitu. Sudah ketahuan, baru kita tanya bagaimana terkait dengan tugas, apa yang membuat belum dilaksanakan. Saya tuh nggak punya bukunya, kasih pinjam buku. Ini bentuk na'budu namanya. Ya, kalau orang Cikarang nyebutnya ngolok, apa? Oh, na'budu ya. Sudah dikasih itu buku, tanya lagi begitu ketemu, gimana tugas yang udah dikerjakan? Kalau baca bukunya sudah, teorinya ketemu, tapi kebetulan laptop saya hang, kan gitu. Nah, begitu dia begitu, apa butuh kita kasih tuh laptop. Tapi sudah mulai di samping na'budunya sudah kita kerjakan, kali ini nasta'innya. Bagaimana nasta'innya? Begitu dibuka laptop muncul kalimat aku siap jadi imammu, kan begitu. Ini namanya udah nasta'in kan begitu. Nah begitu lihat, wah, ditolak sudah banyak pemberiannya, na'budunya kan begitu. Diterima pahili jeung maghrib, poek. Jadi serba salah, ditolak banyak pemberiannya, diterima kebogoh kira-kira gitu. Karena pahili jeung maghrib. Biarkan, jangan berhenti, langsung lanjutkan na'budu kita, bantu apa saja gitu, sampai nanti kondisi fisiknya lemah, kemudian jatuh sakit. Begitu jatuh sakit, bawa ke dokter, biayain sama kita. Saya jamin pulang dari rumah sakit, dia sudah memberikan isyarat bahwa dia siap jadi makmum kita. Nah, itu kalau pakai teori aman. Kalau nggak pakai teori, tamat riwayatnya, langsung nembak, bisa jatuh kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan butuh ilmu juga dalam apapun. Maka untuk ilmu kan dalam ajaran Islam nggak ada pensiunnya itu. Dari buayan sampai apa? Liang lahat. Maka majlis-majlis taklim ini perlu kita apa? Kita makmurkan supaya kita terus bertambah ilmu. Cuma saya titip para kiainya harus mampu mengaktualisasikan pesan Al-Quran dan hadis itu dalam konteks kekinian, supaya itu menjadi solusi kehidupannya. Jadi bukan apa selalu tekstual. Jadi butuh diaktualisasikan. Aktualisasi itu kira-kira begini Pak, kalau ibarat makanan mah, singkong zaman saya dulu pesantren, kalau udah dikupas, jangankan direbus, mentah aja habis di makanan kita. Zaman dulu kan itu, tahun 70-an. Nah pertanyaan saya, singkong tuh kalau model zaman sekarang cukup direbus atau digoreng tanpa dilakukan inovasi atau aktualisasi, anak milenial mau gak itu? Nyentuh? Enggak Pak. Oleh karena itu apa? Aktualisasikan, singkongnya tetap singkong, Qurannya tetap Quran, hadisnya tetap hadis. Tapi cara kita menyampaikannya pakai apa? Kemasan yang bagus. Singkong diolah jadi keripik. Nah keripik begini aja, anak kita juga tertarik Pak. Maka keripiknya dibuat, bahkan dikasih nama keripik Mahici. Pakai level 1 sampai level 10. Dijualnya melalui apa? Online. Laku nggak di pasaran? Laku. Karena sesuai dengan apa? Situasi dan kondisi
anak milenial. Kan kata keterangan agama juga khatibin nas ala qadri uqulihi. Nah kita ini kadang-kadang ujung-ujungnya nyalahin saja, sekarang mah umat itu sudah jauh sama ulama. Ya firuna anil ulama gitu ya. Seperti hanya lari itu apa? Domba dari apa? Serigala, kan begitu. Jadi yang disalahkan siapa? Umat. Padahal dalam perspektif saya belum tentu umat itu tergantung apa? Ulama. Jangan-jangan umat lari dari ulama karena ulamanya tidak aktual. Masyarakatnya sudah masyarakat 4.0, era destruktif gitu ya. Situasi sekarang ini berbasis digital. Sementara ulamanya masih pakai mindset kuda gigit apa? Besi. Kan nggak nyambung. Lah karena nggak nyambung ya lari, lah kan begitu. Lari. Begitu mereka jauh dari kita bilang, wah sudah nggak mau ke agama gitu. Padahal kitanya tidak khatibin nas ala qadri uqulihim. Itu yang pertama. Tapi mungkin saja udah aktual, tetapi setiap ketemu sama ulama bikin pusing umat. Apa bikin pusing umatnya? Setiap ketemu sama Pak Ustadz pasti ya dana. Proposal kan gitu ya. Akhirnya lari dah pusing dah ketemu proposal tadi. Ini juga persoalan. Makanya nanti saya 3 calon ini saya mau undang ke majelis ulama. Saya mau minta mereka menyampaikan visi misi. Selesai itu dia bikin fakta integritas. Salah satunya peduli terhadap apa? Keberagamaan. Yang isinya salah satu itu ustadz, guru ngaji harus diperhatikan sama siapa? Umaro. Jadi jangan ustadz itu kayak bola Pak, kalau lagi ada ditendang, kalau nggak ada dicari, kan gitu ya. Ini harus apa? Harus kita bikin komitmen ya, termasuk apa? Imam masjid, uang ada, tinggal diatur kan begitu. Nah, ini kita akan olah. Saya nggak kepengen juga supaya apa? Ustadz, ulama jangan seperti ini kondisinya, sehingga kita menyalahkan umat lari dari ulama, padahal penyebabnya ulamanya banyak masalah karena domestiknya apa? Belum selesai. Tapi ini jangan ulamanya yang bicara, biar apa petugas-petugas yang ininya, ulama kerja yang benar, bahkan apa luruskan ininya. Sebab itu kan ada keterangan hadis qudsi, Allah berfirman kepada alam dan seisinya, wahai alam dan seisinya, layani hambaku yang mengabdi kepadaku. Jadi kalau kita mengabdinya lempeng kepada Allah, alam dan seisinya akan melayani. Tapi sebaliknya, wahai alam dan seisinya, jadikan pelayanmu hambaku yang mengabdi kepadamu. Kalau kita ngabdinya kepada alam dan seisinya, maka kita akan menjadi pelayan alam dan seisinya. Capek hidup kita. Tapi kalau karena Allah instruksikan alam dan seisinya melayani. Bapak bisa lihat kiai-kiai kita zaman dulu. Ya hidupnya sejahtera, padahal nggak ada tunjangan apa? Bulanannya ikhlas semata-mata kena Allah. Wih, sejahtera. Saya nggak pernah dulu melihat kiai mau tanggal muda, tanggal tua, jidatnya mengkerut. Beda dengan pegawai negeri. Tanggal muda mengkerut, tanggal tua apalagi. Nah, kenapa? Mungkin tadi itu. Karena apa? Dia melayani apa? Tapi kalau lillah, luar biasa. Kita bisa lihat dulu ketika kita kecil, ya. Bapak kita unduh, kalau Bekasi kan unduh, ngambil buah-buahan itu. Itu udah diambil buah-buahan, dipisahin yang bagus, yang jelek. Saya ambil yang bagus. Bapak saya teriak, jangan ini matong. Lah, kenapa? Ini mau buat kiai. Nah kalau buat saya, itu tuh yang benjolan, yang ini kudisan. Luar biasa, kiainya nggak minta, tapi apa? Model begitu. Nah karena dulu mah kiai-kiainya apa? Lempeng Pak. Kalau sekarang kan nggak sedikit juga kiai jadi-jadian. Kadang-kadang jadi kiai, kadang-kadang jadi apa? Macam-macam.
Nah ini nggak bermaksud saya menginikan, tapi maksud saya introspeksi kita apa? Supaya apa? Keberkahan senantiasa menyertai negeri kita ini. Amin. Dan kalau kita nih para tokoh-tokoh agamanya selalu berhitung pakai wani piro segala macam, tamat riwayat. Saya ketika kita ada seminar di Kabupaten Bekasi di Polres, saya waktu pilpres dan pileg, saya katakan, bisa nggak kita bikin apa itu istilahnya kesepakatan Kabupaten Bekasi menolak politik uang. Alhamdulillah nggak ada yang merespon Pak, termasuk kiai dan ustaznya. Karena kalau politik ini apa, kita ini kan bahaya. Terus saya ada khawatir begini Pak, lucu ya Indonesia yang kaya sumber daya alamnya, tapi kehidupannya susah. Hampir semua kita punya apa? Hutang. Jangan yang banyak itu, yang ini aja saya tanya. Ada yang terhindar dari hutang? Hampir rata-rata kita apa? Ada itu hutang. Padahal orang bagaimana kayanya kita ini? Apa penyebabnya? Kayaknya keberkahan dicabut ini kan. Dari apa? Karena memang semua kita hampir rata-rata kena penyakit wahan. Wahan itu kan hubud dunya wa karahiyatul maut. Hampir rata-rata. Nah ini harus diluruskan. Sebab dunia mah kalau diundang kayak nyamuk. Tapi kalau nggak diundang nyamuk, asal kita tahan nih pada datang gitu Pak. Nah oleh karena itu apa? Kita harus punya magnet supaya nyamuk datang. Bukan kita udah apa? Nyamuk dan nyamuk mau coba. Kalau kita udah apa susah segala macam pakai obat, kita pakai raket, nyamuk lebih apa? Cerdas lagi, cepat lagi gitu. Jadi oleh karena itu dunia mah jangan dia apa? Dikejar. Yang paling penting dekati yang punya dunia. Siapa? Allah. Luruskan. Kalau lurus alam dan seisinya melayani. Saya dulu punya kiai itu, waktu saya pesantren, istrinya lebih dari 2, 3 seingat saya. Yang ketiga itu muda sekali. Dan bukan kiai yang cari, tapi si perempuannya yang minta. Begitu minta, dia apa? Nggak respect. Ini perempuan mau sama beliau, kata beliau, saya itu udah tua dan umi yang ada juga banyak dianggurin, kira-kira begitu kalau pakai bahasa ini. Tapi si perempuannya itu memaksa. Karena memaksa, apa kata Buya? Silahkan musyawarah sama umi. Coba bayangkan perempuan mau jadi istrinya, suruh lapor ke istri yang sebelumnya. Kalau itu kejadian sama kita Pak, kira-kira gimana? Kalau ke saya aja ada mahasiswi yang mau begitu, pasti nggak saya suruh bicara sama istri saya. Yang ada saya nanya sama Pak Hidayat kira-kira di mana ada kontrakan yang susah dikontraknya, kira-kira begitu. Lah kenapa? Karena kita mah nggak bersih ininya, masih pakai apa? Hawa nafsu. Karena masih pakai hawa nafsu, akhirnya nggak muncul yang begituan itu. Nah ini juga sekaligus teori kalau bapak ibu, bapak kepengen punya nambah istri, beresin dulu kitanya, lillahnya. Nanti juga akan datang itu fasilitas itu. Nah kalau sudah begitu, nanti kayak begini, lapor sama istrinya, marah istrinya, enggak Pak. Sama umi, kata umi, Neng jangan mau sama Buya mah sudah tua, dan umi juga ini banyak apa? Nganggurnya, kira-kira begitu. Tapi karena ini tetap maksa. Karena maksa apa? Ya sudah, kalau memang begitu niatnya, yuk kita bismillah, mudah-mudahan menjadi lahan ibadah. Nah jadi kalau kitanya beres, istri juga beres. Nah kenapa istri kita marah kalau kita mau ini? Karena kitanya belum beres Pak. Jadi ini rumus, tapi jangan bersih dalam kerangka untuk poligami ya, rugi juga itunya. Itu mah poligami mah bonus sebenarnya, ketika dapat istri 2, 3 itu bonus itu. Yang paling penting mah yuk kita sama-sama benahi diri kita bagaimana caranya supaya keikhlasan kita mengabdi kepada Allah itu apa? Ajab. Jangan dipengaruhi samping kiri kanan. Apa yang kita lakukan? Lillah. Kalau dapat sesuatu dari itu mah bahasa saya persekot.
Dan kita mah bukan ngejar itunya, ngejarnya apa? Yang di sana. Tapi kalau datang itu gak ada masalah. Kayak Buya tadi, dia mah lillah, tapi datang itu nyamper suruh. Nah kalau sudah ada, ya itu apa? Persekop istilah bahasa saya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita cek sedikit-sedikit aja berkaitan dengan kehidupan kita untuk mencontoh baginda Rasul, kayaknya kita masih butuh peringatan Maulid. Ini baru pada tahapan-tahapan mendasar, belum masuk ke sektor-sektor yang lainnya. Tapi walaupun demikian, kita tetap optimis, mudah-mudahan dengan berkah Maulid kita mendapat apa? Syafaat dari Rasulullah, dapat keberkahan pada saat kita hidup di dunia, sehingga semakin banyak kita mengikuti peringatan Maulid, semakin banyak keberkahan yang bisa kita dapati, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kira ini sekedar curhatan saya kepada Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan yang terhormat ini. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi mudah-mudahan apapun yang kita lakukan memberi manfaat untuk umat kita, dan kita yang mengerjakan Allah catat sebagai bagian dari amal ibadah yang bernilai di sisinya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.